Hai Sobat Movie dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel yang berfaedah dan mendidik ini, apalagi kalau bukan Sobat Movie Entertainment. Di video ini kita akan merangkum sebuah alur cerita film yang bertemakan zombie lagi, namun yang membedakannya kali ini sang zombie lah yang akan menjadi tokoh utama di film ini. Warm Bodies tahun 2013 adalah judul film yang akan kita bahas kali ini, yang dimana di film ini nantinya kita akan disuguhkan dengan genre horor yang masih berbalut dengan cerita romansanya antara sang zombie dan manusia normal. So, langsung saja tak perlu berbacot ria lagi, simetriskan posisi rudal, longgarkan celana dalam pacar kalau punya, dan kita putar intronya. Berlatar di sebuah bandara tua yang kini telah dipenuhi oleh para zombie yang kian membanyak, yang dimana sebenarnya para zombie ini masih memiliki sebuah pikiran sehat layaknya manusia normal, namun mereka tak bisa mengingatnya dengan jelas. Kemudian kita berfokus ke salah satu zombie muda yang mengenakan hoodie merah yang kita sebut saja si R. Ini dia tampangnya yang akan menjadi tokoh utama kita di film ini. Sepanjang R ini berjalan, kita diperlihatkan kalau dulunya tempat itu aman dan damai. Namun hal itu berubah ketika negara api menyerang. Kok jadi Avatar? Gimana sih ini skrip? Oke, lanjut. Namun hal itu berubah saat virus yang sangat mematikan muncul, dan virus itulah yang mengubah manusia hingga saat ini. Kemudian diceritakan juga kalau di bandara itu memiliki dua jenis zombie, yaitu zombie biasa seperti R, dan zombie bonus adalah sejenis zombie yang sudah berevolusi menjadi tengkorak. Diketahui juga kalau keseharian R dan kawan-kawan zombie yang sejenis, mereka selalu berburu otak manusia untuk makanan mereka sehari-hari. Di bandara itu juga R memiliki salah satu sahabat karibnya yang kita sebut saja si M. Ini dia tampangnya yang selalu mengobrol dengan R di kafe bandara. Singkat cerita, kini adegan berpindah ke sebuah pemukiman yang berada jauh dari lingkungan R untuk sekedar bertahan hidup dari lingkaran para zombie. Di situ juga terlihat ada beberapa sekelompok anak muda yang sedang ikut bergabung dalam tim militer untuk menghalau zombie. Di antaranya ada seorang wanita yang bernama Julie dan kekasihnya yang bernama Perry. Nah, si Julie ini sendiri adalah anak dari Kolonel Grigio yang sekaligus juga adalah pimpinan di situ. Singkatnya, kini Julie dan teman-temannya diberikan tugas oleh Kolonel Grigio untuk mencari obat di lingkungan para zombie, mengingat kalau stok obat-obatan mereka kini kian menipis. Saat sedang mencari obat, tiba-tiba tanpa sengaja kelompok Julie ini bertemu dengan kelompok zombie R yang sedang berburu otak manusia. Dengan spontan terjadilah pertempuran sengit antara kelompok Julie dan kelompok R ini. Saat sedang bertarung, R kemudian melihat Julie dan merasakan jatuh cinta kepada sosok Julie. Namun saat ia ingin mendekati Julie, tiba-tiba R ditembak oleh Perry tepat di dadanya. Alhasil R pun menarik kaki Perry hingga terjatuh dan tewas. Kemudian R yang memakan otak Perry mendapatkan kenangan memori dari Perry, yang dimana kalau Perry ini adalah pacarnya Julie. Jadi zombie ini tak memiliki ingatan sama sekali sob. Nah, ketika mereka memakan otak dari korbannya, maka mereka akan mendapatkan sedikit kilas balik memori dari korbannya tersebut. Oke, lanjut. Kemudian R yang melihat kenangan Perry bersama Julie, hal itu membuatnya tambah merasa tertarik dengan Julie. Kemudian R yang mencoba mendekati Julie malah dilemparkan pisau oleh Julie. Namun karena R ini adalah zombie, ia tak merasakan sakit sama sekali. R yang melihat Julie ketakutan kemudian menggosokkan darah zombinya kepada Julie. Hal itu ia lakukan agar aroma manusianya tak tercium oleh kawanan zombie lainnya. Singkat cerita, kemudian diajaklah si Julie ini ke bandara tempat R ini tinggal. Di sana R tinggal di sebuah pesawat tua yang terbengkalai. Lalu kemudian R yang melihat Julie masih ketakutan, ia kemudian meninggalkan Julie untuk sendirian. Sementara itu R yang sedang berada di parkiran mobil, ia kembali memakan sisa otak Perry. Namun kali ini ia mendapatkan kenangan pahit dari Perry, yang dimana kalau Perry ini kehilangan ayahnya saat tergigit oleh zombie. Eating her dead boyfriend's brains is one of the more unorthodox.
R yang semakin tertarik dengan Julie kemudian melakukan hal-hal yang membuat Julie merasa nyaman bersamanya, seperti memberikan selimut dan memutar sebuah lagu. Keesokan paginya, Julie yang ingin melarikan diri, ia berkata kepada R bahwa ia sedang kelaparan. Hal itu ia lakukan agar R pergi untuk mencarikannya makanan dan dia bisa kabur dari tempat situ. Namun sialnya saat ingin kabur, Julie malah terpojok oleh para zombie yang berhasil mencium aroma Julie. Namun beruntungnya Julie berhasil diselamatkan oleh R yang kembali memoleskan darah zombinya kepada Julie. Hingga akhirnya Julie yang awalnya takut terhadap R kini mulai mempercayai R karena ia telah menyelamatkannya dan memberikannya makanan. Dan Julie juga mengikuti saran R untuk tinggal di situ selama beberapa hari ke depan. Few days, huh? This is awesome! Oh, God. All right, 2 hands on the wheel, buddy. Much better. Can I ask you something? Singkatnya, saat malam harinya, R kembali memakan sisa otak Perry untuk melihat kenangan Perry bersama Julie. Namun lagi-lagi ia mendapatkan kenangan pahit yang malahan membuatnya merasa bersalah kepada Julie, karena telah membunuh orang-orang yang disayangi oleh Julie. Di saat yang bersamaan, tanpa R sadari kalau Julie kembali melarikan diri karena sudah tak sanggup lagi menunggu berhari-hari. Kemudian R mengejar Julie hingga pada akhirnya ia menemukan Julie yang sedang dikepung oleh M dan zombie lainnya. R kemudian memukul para zombie tersebut dan menolong Julie, yang dimana hal itu membuat bingung M dan para zombie lainnya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba mereka sadari kalau zombie Bones sudah mengamati mereka dari kejauhan dan telah mengetahui keberadaan Julie. Karena melihat nyawa Julie terhancam, R kemudian membawa Julie untuk kabur dari kejaran zombie Bones. Di saat R dan Julie telah terpojok oleh zombie Bones, mereka langsung diselamatkan oleh M yang sudah berubah pikiran. Di situ juga bisa kita lihat kalau bukan cuma R saja yang memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi manusia, namun para zombie lain juga memiliki kesempatan untuk berubah menjadi manusia secara berangsur. Singkatnya, kemudian R dan Julie pergi mengendarai mobil untuk kabur dari kejaran zombie Bones. Saat itu cuaca sedang hujan, hal itu membuat Julie lapar dan kedinginan. Kemudian mereka memilih singgah di salah satu rumah yang tidak lain ada rumah Julie dulunya. Julie yang masih trauma untuk tidur sendirian, kemudian ia mengajak R untuk menemaninya tidur. Di saat yang bersamaan, kemudian R mengakuinya kalau ialah yang telah membunuh Perry. Holy shit. Don't look. Di malam itu juga terlihat kalau R sudah bisa tertidur dan bermimpi layaknya manusia normal. Hal itu menandakan kalau R telah bertahap menjadi manusia normal. Namun saat pagi harinya ia mendapati kalau Julie telah pergi meninggalkannya. R yang merasa sedih dan kecewa karena Julie telah meninggalkannya, ia kemudian memutuskan untuk kembali ke kawanan dan menjadi zombie seperti biasa, tanpa perasaan dan tanpa orang yang ia sukai. All I'll ever be is a slow, pale, helpless. This is what I get for wanting more. It's easier not to feel. Then I wouldn't have to feel like this. Kemudian saat di jalan, R dihampiri oleh M dan kawanan lainnya. Kemudian M mengatakan kalau ia melihat bayang-bayang memori kenangannya dulunya. M juga mengatakan kalau Bones telah mencari R dan dirinya, karena Bones menganggap kalau R dan Julie inilah pemicu perubahan zombie-zombie lainnya. Karena khawatir dengan keselamatan Julie, R kemudian memberanikan diri untuk memasuki pemukiman manusia melalui jalan yang ada pada ingatan Perry. Dengan berbekal ingatan Perry, akhirnya R pun berhasil menemukan rumah Julie. Di dalam rumah, Julie tengah berbincang dengan sahabatnya yang bernama Nora. Ini dia orangnya. Nora adalah orang yang selamat dari serangan zombie tempo hari. Di situ Julie menceritakan tentang R yang menyelamatkannya dari zombie lainnya. Oh, I'm serious, Nora. I mean, corpse is just
wrong with me? He could be your boyfriend, and like I know that you miss Perry. Okay, but Julie, this is weird. Saat sedang keluar, tiba-tiba Julie dikagetkan dengan R yang tiba-tiba memanggil namanya. Kebetulan juga pada saat itu ayah Julie sedang tak ada di rumah. Alhasil Julie pun mengajak R untuk masuk ke rumahnya dan memperkenalkannya kepada Nora. Kemudian Julie dan Nora bertanya, mengapa R sampai berani datang ke rumahnya dan menerobos masuk. R mengatakan kalau banyak zombie sepertinya di luar sana yang menimbulkan gejala untuk sembuh. Namun karena hal itu, alhasil mereka tengah dikejar oleh zombie Bones. Oleh sebab itu, R kemari dan meminta bantuan manusia untuk melawan zombie Bones. Kemudian Nora berinisiatif untuk membawa R bertemu dengan ayah Julie agar ia bisa menjelaskannya secara langsung ke ayah Julie. Kemudian untuk antisipasi agar tak ditembak, mereka pun mendandani R layaknya manusia normal pada umumnya. I could fix him up. No way. Yeah, way. Sementara itu di tempat lain terlihat kalau zombie Bones sudah berkumpul dan bersiap-siap untuk menyerang kawanan R dan Julie. Hingga tiba saatnya R dipertemukan dengan ayah Julie. Namun ayah Julie yang mendengar kalau R adalah zombie, ia langsung menodongkan senjata kepada R. Namun hal itu berhasil dicegah dengan Nora yang menodongkan senjata ke arah ayah Julie. I'll explain. Enough stuff there that you can hold up for us. Who are you? You're a corpse? Now it's triggered something in me. I'm really sorry, Mr. Grigio. Singkat cerita, kemudian R dan Julie melarikan diri ke arah stadion. Di sana mereka langsung disambut oleh zombie sejenis R yang telah menunggu kedatangan mereka. Mereka juga mengatakan kalau telah siap melakukan peperangan terakhir dengan para zombie Bones. Hingga pada akhirnya tiba-tiba tempat tersebut langsung dikepung oleh zombie Bones yang mencoba merambah masuk. Hingga akhirnya pertempuran antara zombie versus zombie pun dimulai. Sementara itu para militer yang melihat pun tampak bingung apa yang sudah terjadi. Namun pada akhirnya mereka pun paham mana yang harus mereka bela dan mana yang harus mereka bunuh. Singkatnya, R dan Julie kini semakin terpojok oleh kejaran zombie Bones. Kemudian mereka yang sedang terpojok memberanikan diri untuk melompat ke dalam kolam yang jaraknya cukup jauh dari gedung. Julie pun selamat karena tubuhnya terlindungi oleh tubuh R. Namun tiba-tiba dari kejauhan ayah Julie yang melihat R bersama Julie, ia kemudian menembak dada R. Namun ajaibnya tiba-tiba R bisa berdarah karena tertembak oleh peluru. Dan dari situlah alhasil ayah Julie percaya kalau R bisa berubah menjadi manusia normal. Dan dari situlah kemudian para zombie dan manusia bersatu untuk melawan zombie Bones. Dan di akhir film kita diperlihatkan dengan manusia yang telah hidup berdampingan dengan para zombie yang kian membaik. Tamat, ending yang cukup menyayat hati. So, itulah tadi rangkuman alur cerita film Warm Bodies yang diproduksi pada tahun 2013, yang dimana hal yang membedakan film ini dengan film lain ialah karena kali ini cerita berfokus kepada tokoh yang kerap dianggap sebagai tokoh antagonis di film yang bergenre sama. Selain itu juga pesan moral yang dapat diambil dari film ini ialah bahwa cinta dan kasih sayang adalah salah satu obat termanjur dalam menghadapi segala sesuatu terburuk. Namun cinta juga bisa menjadi pisau bermata dua tergantung bagaimana seseorang bisa mengendalikannya. Di film Warm Bodies ini kita melihat kalau R awalnya sudah putus asa dengan kehidupannya, namun karena lagi-lagi ia masih mencintai Julie, alhasil ia menjadi bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Saya Rams yang mewakili orang yang butuh cinta dan kasih sayang mengucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.